Sekarang kita akan membahas bagian TKP, yaitu bagian yang pertama, pelayanan publik. Definisi daripada pelayanan publik itu adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi untuk materi yang pertama, bagian pelayanan publik ini pada intinya adalah kita dituntut untuk selalu bisa memberikan yang terbaik, tentunya dalam hal bidang pelayanan, sampai harus orang itu puas pelayanan yang kita berikan. Jadi di antara 5 option nanti yang diberikan, kita harus selalu jeli memilih option yang paling menandakan bahwa kita itu memiliki sikap melayani dengan maksimal. Oke, kita langsung saja ke dalam teknis untuk cara cepat dalam memilih option yang menandakan bahwa option tersebut adalah sikap paling melayani publik. Ada 9 cara cepat dalam memilih option bagian pelayanan publik. Yang pertama adalah kita harus selalu memilih option yang menandakan bahwa kita itu selalu komitmen dalam melayani orang lain dengan ramah tamah dan profesional sampai orang lain sangat puas. Misalkan contoh kasusnya adalah ketika ada keluhan customer. Apa sih yang akan kita hadapi? Di sini saya coba berikan beberapa pilihan. Yang pertama adalah cuman bertanya keluhannya. Yang kedua adalah kita juga bisa merespon hanya dengan mendengarkan keluhannya. Dan yang ketiga adalah dengan mendengarkan dan juga dengan memberikan solusinya. Menurut kalian, di antara ketiga respons ini, mana yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah yang terakhir, yang mendengarkan plus memberikan solusi. Ini menandakan bahwa kita itu melayani orang lain, bekerja dengan profesional sampai orang lain sangat puas dengan didengarkan keluhannya dan juga dengan diberikan solusi. Kita bandingkan, ini kan yang pertama cuma bertanya aja. Kemudian yang kedua cuma mendengarkan keluhannya saja, ini kurang tepat dibandingkan dengan mendengarkan plus juga dengan memberikan solusinya. Cara cepat yang kedua, di mana kita harus memilih option yang siap menolong orang lain dengan maksimal. Contoh kasusnya misalkan seperti ini, kita ditugaskan untuk sosialisasi program baru di suatu tempat. Kita sudah menjelaskan nih sebuah slide yang lengkap. Ternyata masih ada saja orang yang bertanya ketika kita sudah menjelaskan. Nah, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi orang-orang seperti ini? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah menyuruh bertanya lagi ke peserta yang lain yang masih ingat. Yang kedua adalah menyuruh untuk melihat ulang slide-nya saja karena sebelumnya sudah dijelaskan. Ketiga adalah menjelaskan secara lengkap kepada orang yang bertanya. Menurut kalian, mana sih di antara ketiga respon ini yang paling menandakan bahwa kita itu menolong orang lain dengan paling maksimal? Yang mana? Tentu ya jelas ya, yang paling maksimal di antara cuman menyuruh bertanya lagi ke peserta yang lain, kemudian menyuruh untuk melihat ulang slide-nya saja. Yang paling tepat menjelaskan secara lengkap saja kepada orang yang bertanya, meskipun yang ditanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sebelumnya sudah dibahas. Tetap kita harus memberikan yang terbaik nyangkut terkait dengan pelayanan maksimal. Sekarang cara cepat yang ketiga adalah kita harus memilih option yang memberikan pelayanan sangat baik secara mandiri tanpa membebani kepada orang lain. Misalkan ketika kita diberikan sebuah tugas, usahakan kerjakan semaksimal mungkin oleh sendiri secara mandiri. Jangan minta bantuan ke yang lain. Misalkan di optionnya itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua adalah bekerja secara mandiri, usaha dulu oleh sendiri secara maksimal. Yang mana nih yang paling tepat? Tentu ya, yang paling tepat itu adalah kita harus bekerja secara mandiri terlebih dahulu, usaha dulu yang maksimal, supaya kita bisa betul-betul memberikan yang terbaik dulu. Jangan dikit-dikit kita itu meminta bantuan kepada orang lain, itu kurang tepat. Kita harus selalu fokus bekerja sendiri secara mandiri. Cara cepat yang keempat adalah kita harus selalu memilih option yang win-win. 2 masalah selesai. Maksudnya kayak gimana? Contoh kasusnya itu adalah seperti ini. Misalkan ketika kita diberikan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, tiba-tiba ada istri kita meminta bantuan kepada kita kalau ternyata anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana sih cara menyikapi hal seperti ini? 3 pilihan nih. Menurut kalian kira-kira pilihan yang paling tepat yang mana? Apakah yang pertama mengantarkan istri dan anak ke rumah sakit tapi kerjaan belum beres? Yang kedua, kerjaan beres tapi tidak memberikan solusi untuk istri dan anak yang sedang membutuhkan pertolongan? Ataupun yang ketiga, kerjaan bereskan secepatnya dengan kualitas terbaik, lalu mengantar anaknya yang sakit. Oke, tentu di antara ketiga pilihan ini yang paling tepat itu adalah jawaban yang ini, yang paling terakhir. Kerjaan beres dengan maksimal diselesaikan, lalu mengantar anaknya yang sakit. Sehingga tadi, dengan memberikan solusi seperti ini, 2 masalahnya terselesaikan. Pertama, masalah yang pekerjaan kita itu yang sangat utama ya. Pekerjaan utama kita itu harus segera diselesaikan dibandingkan dengan kepentingan yang lain, itu yang paling utama dulu. Tapi
Meskipun kita harus mementingkan pekerjaan kita terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi ataupun keluarga, kita juga harus bisa memberikan solusi nih terhadap permasalahan yang terdapat dari keluarga kita. Misalkan seperti ini, kerjaan belum beres, ternyata tiba-tiba istri minta pertolongan untuk diantarkan ke rumah sakit. Ingat, kerjaannya harus beres, lalu selain kerjaannya hanya beres saja, kita juga harus fokus untuk memberikan solusi ke keluarga kita yang sedang membutuhkan bantuan. Kalau yang kasus yang ini, yang pertama, mengantarkan istri saja, ternyata pekerjaan kita belum selesai, ini kurang tepat jika dibandingkan ada solusi yang lain, yang dua-duanya selesaikan. Kemudian yang kedua juga, kerjaannya beres, tapi kita tidak ngasih solusi kepada keluarga kita yang sedang membutuhkan pertolongan, ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah solusi yang win-win. Dua masalah terselesaikan. Cara cepat yang kelima, yaitu memilih option yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Kasusnya adalah seperti ini. Ketika melakukan kesalahan, maka kita harus selalu bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut dengan meminta maaf lalu menggantikan kesalahan tersebut dengan banyak kebaikan ataupun berusaha memperbaiki kesalahan. Ini biasanya banyak banget nih soal-soal yang studi kasus berkaitan dengan kita itu salah dalam melakukan sebuah pekerjaan. Oke, di sini ada dua pilihan. Apakah kita meminta maaf saja atau yang kedua adalah meminta maaf plus memberikan tindakan yang memperbaiki kesalahan. Oke. Yang tepat yang mana teman-teman? Tentu ya yang paling tepat itu adalah yang terakhir, yaitu kita meminta maaf sekaligus ada poin tambahan. Kita juga selain daripada minta maaf juga memberikan tindakan memperbaiki daripada kesalahan yang telah kita perbuat. Yang keenam adalah kita juga harus selalu memilih option yang selalu menandakan pekerjaan tepat waktu. Kasusnya misalkan seperti ini. Ketua divisi kita meminta kita untuk mengerjakan sebuah tugas desain yang harus dilakukan dalam waktu tenggatnya itu adalah 7 hari. Tentu di sini ada dua pilihan. Yang mana nih? Apakah yang pertama menyelesaikan dengan baik tapi lebih dari 7 hari, ataupun yang kedua mengerjakan sesuai dengan tenggat waktu bahkan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Oke, ingat teman-teman, apabila mendapatkan dua pilihan seperti ini, pada intinya kita harus selalu memilih nih pekerjaan yang sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ataupun bahkan lebih cepat daripada waktu yang diberikan. Jadi di antara kedua pilihan ini, yang paling tepat itu adalah yang kedua, di mana kita biasakan gitu ya untuk memilih option yang mengerjakan pekerjaannya itu sesuai dengan tenggat waktu, bahkan kalau bisa itu lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Kalau bisa lebih cepat seperti ini tentunya lebih baik. Cara cepat yang ketujuh adalah kita harus selalu memilih option yang menandakan berintegritas untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Misalkan kita diberikan tugas oleh atasan kita untuk menginstal aplikasi bajakan karena kita memang tidak memiliki aplikasi untuk originalnya dan yang paling ada di depan mata adalah aplikasi bajakan. Kita diberikan dua pilihan nih, apakah kita tetap menggunakan aplikasi bajakan tersebut karena ternyata memang pekerjaan tersebut sangat mendesak, ataupun kita menolak dengan sopan bahwa menggunakan aplikasi bajakan tidak diperbolehkan. Oke, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana? Nah, tentu saja di antara kedua pilihan ini yang paling tepat itu jawaban yang kedua, yaitu kita harus menolak dengan sopan bahwa menggunakan aplikasi bajakan tidaklah diperbolehkan. Apapun itu, misalkan kita disuruh oleh atasan kita lakukan sebuah pekerjaan yang melanggar aturan, maka tentu saja itu tidak boleh dilakukan. Apapun itu, misalkan kita disuruh untuk melayani seseorang pasien, tapi ternyata dalam melayani tersebut ada hal-hal yang kita itu melanggar. Tentu kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Cara cepat yang ke-8 adalah kita harus selalu memilih option yang selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi. Bisa dikatakan bahwa kita harus selalu mau rela berkorban demi perusahaan gitu untuk berkontribusi untuk memaksimalkan kinerja kita dalam perusahaan tersebut. Misalkan seperti ini, kita sudah direncanakan nih bermain dengan teman, tapi ternyata pada waktu bersamaan kita juga disuruh lembur. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah memilih untuk tetap bermain bersama dengan teman. Yang kedua adalah mengerjakan lembur untuk memenuhi perintah atasan, lalu sepulangnya menyusul bersama dengan teman. Apabila kita dihadapkan dalam dua pilihan seperti ini, tentu yang paling tepat adalah tadi, kita harus selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan kita daripada kepentingan pribadi. Contohnya misalkan seperti ini, kepentingan pribadi kita ingin bermain bersama dengan teman, sudah direncanakan juga. Tapi kalau misalkan bertemu seperti ini, kita harus selalu mendahulukan kepentingan perusahaan terlebih dahulu. Kepentingan pekerjaan kita dulu diutamakan. Lalu alangkah baiknya setelah pekerjaan yang utama itu kita kerjakan, datang lagi nih menyusul kepada teman kita yang sedang bermain. Cocok juga dengan kasus sebelumnya, yaitu win-win ya, dua permasalahan terselesaikan. Namun yang saya ingin tekankan pada poin ini adalah kita harus selalu mendahulukan kepentingan pekerjaan kita daripada kepentingan pribadi.
Oke, ini yang terakhir, cara cepat yang ke-9 adalah memilih option yang selalu mengerjakan pekerjaan maksimal sampai dengan selesai. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ketika memberikan pelayanan harus dikerjakan secara maksimal, totalitas tidak boleh seadanya, sebisanya, sejadinya. Dua pilihan seperti ini. Yang pertama adalah mengerjakan pekerjaan dalam hal memberikan pelayanan sebisanya saja. Dan yang kedua adalah memberikan pekerjaan dengan maksimal, totalitas sampai terbantu masalahnya, sampai puas. Maka tentu saja kita wajib banget untuk memilih option yang kedua ini, yang memberikan pelayanan yang maksimal, yang totalitas sampai betul-betul puas. Tidak boleh nih mengerjakan sebuah pekerjaan itu, terutama dalam bidang pelayanan publik, yaitu dengan seadanya saja, sebisanya saja, semampunya saja. Tidak boleh. Kita harus selalu memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan kita. Kita sudah menjelaskan nih tadi ada 9 cara cepat untuk mengerjakan soal TKP pelayanan publik. Silakan kalian implementasikan 9 cara cepat ini untuk menjawab soal-soal TKP pelayanan publik. Nah, di sini ada salah satu contoh soal bagian TKP pelayanan publik. Ketika sedang bekerja untuk melayani para pegawai yang akan melakukan uji kompetensi, banyak di antara mereka yang kurang memahami persyaratan dan cenderung tidak cermat serta malas untuk menelaah materi yang sebelumnya sudah dibagikan saat bimbingan teknis. Anda selaku yang bertanggung jawab melayani memang memberi kesempatan untuk bertanya melalui aplikasi chat jika ada hal-hal yang dirasa membingungkan. Namun ternyata pertanyaan yang masuk kebanyakan yang sudah dijelaskan saat bimbingan teknis dan beberapa malah tertera jelas pada panduan persyaratan. Menyikapi hal tersebut adalah kita sudah menjelaskan di dalam sosialisasi ataupun dalam bimbingan teknis terkait dengan panduannya ataupun cara-caranya. Tapi ternyata banyak yang bertanyanya itu adalah yang sudah dijelaskan pada saat bimbingan teknisnya. Kita selaku orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskannya, bagaimana sih cara yang paling tepat untuk menyikapi hal seperti ini? Di antara kelima opsi ini yang paling tepat itu jawaban yang B. Tetap melayani dan berusaha menjawab pertanyaan dengan jelas. Tentunya dengan memilih opsi yang B ini kita mengindikasikan kita itu memberikan pelayanan yang terbaik sampai dengan menyebabkan orang tersebut menjadi puas. Meskipun tadi kondisinya adalah mungkin kita sedikit jengkel karena kita sudah menjelaskan tapi ternyata yang ditanyakan itu adalah materi-materi yang sudah dijelaskan, tapi kita tetap nih memberikan jawabannya itu dengan jelas. Jadi ini luar biasa, memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, menjawab pertanyaan tersebut sebisanya saja. Mungkin dengan kata-kata menjawab pertanyaan tersebut ini sudah bagus, tapi di sini ada kata kekurangannya adalah ada kata sebisanya saja, ini kurang tepat. Kita tidak boleh nih dalam memilih option-option soal di TKP ini sebisanya, seadanya, semampunya, itu tidak boleh. Kita harus selalu memberikan yang terbaik, tidak boleh seadanya saja. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang E, menyuruh orang yang bertanya tersebut untuk membaca panduan kembali. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena tadi bagusnya adalah kita sendiri saja yang menjelaskan, bukan menyuruh dia lagi untuk membaca lagi. Karena dia kan langsung bertanya. Bagusnya kita langsung menjawab supaya orang tersebut sampai benar-benar puas. Poin 2 adalah yang A, menjawab hanya yang sekiranya belum tertera di panduan agar lebih efektif. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaan yang memang ada di dalam panduan. Sedangkan di sini yang dijawab adalah yang belum ada di panduan. Berarti belum dijawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang tadi gitu. Jadi solusi dengan permasalahan yang ada itu tidak pas gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin paling kecil adalah yang C, tidak perlu menjawabnya karena Anda capek sudah menjelaskan sebelumnya. Ini kurang tepat sekali karena ini menandakan bahwa kita tidak peduli dan kita tidak bisa memberikan pelayanan publik yang bagus. Bahkan ini sangat-sangat jelek sekali. Sedangkan kita harus selalu memberikan pelayanan publik yang maksimal sampai dengan orang tadi yang membutuhkan bantuan kepada kita itu sampai benar-benar puas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke, silakan kalian latihan lagi beberapa soal di aplikasi di ASN. Sudah banyak sekali latihan-latihan soalnya. Oke.